هناك بلا شك مشاريع كثيرة في العالم هدامة، وللأسف اليوم أن أغلب هذه المشاريع الهدامة موجودة في الشرق الأوسط وبجوارنا في المملكة العربية السعودية. هناك نظام إيراني نعرف جميعا بأنه هدفه هدف أيديولوجي بحت، ليس هدفه خدمة مصالح إيران والمواطنين الإيرانيين، بل هدفه خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية، والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية. وآخرها حصلوا على 150 مليار دولار، لم يبنوا حتى شارع أو مجمع سكني أو مجمع صناعي في إيران، فهدفهم واضح، فقط دفعوا فيها لإرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات إرهابية في أماكن كثيرة في العالم. أيضا عمل النظام الإيراني على دعم الإرهاب ليس فقط في حزب الله أو الحوثيين أو هذه المنظمات. نجد اليوم الكثير من قيادات القاعدة متواجدة في إيران، بما فيهم ابن أسامة بن لادن، ترعرع وتربى وكبر في إيران، والآن هو يحاول أن يكون القائد القادم لتنظيم القاعدة. فجميعنا نعرف هذا المخاطر، وليس لدينا أي ضبابية على هذه المخاطر، ونحن نتواصل ونتفهم كيف نتعامل معها ونتأكد أن العالم كله آمن وسليم، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في أي أماكن أخرى في العالم، من هذه الأفكار الهدامة. Di Indonesia banyak yang mereka berteriak-teriak bahwa Al-Qaeda, ISIS, Osama Bin Laden, dan lain sebagainya itu adalah Sunni. Padahal yang menternak Osama Bin Laden, Al-Qaeda, dan gembong-gembong teroris lainnya adalah Syiah Rafidah di Iran, teman-teman. Ini bukan sebatas tuduhan. Ini semua data, ada pertanggungjawabannya. Dan Muhammad bin Salman memiliki data itu. Beliau memiliki data yang sangat valid untuk memberikan pernyataan secara publik seperti ini. Nah, setelah ini kita memberikan pembahasan bahwa memang mental dari rezim Iran ini adalah teroris. Perang yang berkecamuk yang hampir lebih dari sebulan ini, yang sudah lebih sebulan ini menjadi saksi bahwa Iran bermental teroris. Demi mencengkram kekuasaannya di Iran, dia melakukan berbagai macam cara agar dia tidak dapat digulingkan. Salah satunya ketika dia didemo pada tanggal 8-9 Januari 2026, yang mereka lakukan adalah dengan meminum darah rakyatnya sendiri. Agar apa? Agar memberikan shock terapi bahwa mereka tidak boleh diotak-atik. Ya, meskipun kebobrokan sudah mereka alami, kekeringan teman-teman. Bertahun-tahun negara ini kekeringan, kesusahan air bersih, sehingga membuat perekonomian mereka semakin merosot. Lebih dari 30 tahun seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman. Rezim ini sudah lebih dari 30 tahun menteror Ardus Syam dengan berbagai macam ledakan-ledakan yang menewaskan warga muslim Sunni. Di negaranya sendiri dia menculik ulama Sunni lalu dibunuh. Merobohkan masjid-masjid Sunni. Sehingga apa? Sudah tidak ada lagi masjid di sana. Masjid Sunni maksudnya. Mereka memaksa umat muslim Sunni untuk sholat dengan mereka, sedangkan sholatnya berbeda. Waktu sholatnya berbeda. Apa ini namanya kalau bukan pemaksaan ideologi? Penjajahan ideologi. Teringat kepada masa abad ke-15, rezim teroris Iran, sekelompok gerombolan teroris Iran demi menguasai Iran, teman-teman, yang awalnya negara ini adalah Sunni, damai, tentram, orang-orang Syiah Rafidhah melakukan gerakan konversi faham dengan cara yang ekstrim, membunuh, membantai, memaksa orang untuk berbaiat kepada mereka. Sebagaimana di Suriah, warga muslim di Suriah yang dimana mereka berfaham Sunni, mereka dipaksa untuk bersyahadat, teman-teman. Tapi syahadatnya untuk menyebut aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Asad, Bashar Asad maksudnya. Ini bukan agama Islam, ini agama teror, agama dendam, agama kebencian. Kenapa mereka mau menyakiti diri sendiri? Kenapa mereka mau melukai diri sendiri? Kenapa mereka mandi debu di Karbala? Kenapa mereka jalan ngesot di Karbala? Karena mereka meyakini dengan kelakuan seperti itu, mereka akan mendapatkan surga. Karena apa? Meratapi kematian imam-imam mereka. Yang menurut cerita mereka, bahwa imam-imam mereka dibunuh oleh kaum muslimin Sunni. اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب إخواني علينا أن نعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وأبو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان، نكذب على الله وعلى أولادنا وعلى أنفسنا وعلى آل البيت
ونقول فلان وفلان، لا، يجب علينا نقول ونعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، وهذا التاريخ ينقل، هذا تاريخنا وهذا إرثنا هكذا يقول. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman, bahwa rezim Iran ini bukan bergerak mewakili negara. Rakyat Iran ingin hidup bebas, merdeka, tanpa diskriminasi, tanpa didikte untuk menjadi seorang Syiah. Mereka ingin bebas. Tapi mereka, rezim teroris Syiah Iran ini tidak mau, teman-teman. Ini faham yang sangat kacau, merusak, dan membuat berbagai macam keanehan agama. Karena memang fahamnya aneh. Nah, masuk kepada pembahasan teroris. Lahirnya berbagai macam jenis teroris. Bukti adalah mereka saling bahu-membahu dengan Syiah Rafidhah. Sejarah tertulis, rakyat bersaksi, negaranya menjadi bukti, TKP, bahwa di Suriah yang memerangi milisi perjuangan kemerdekaan Suriah adalah ISIS. ISIS dengan Bashar Assad beserta Hizbullah dan Garda Revolusi Iran, mereka berempat dibantu dengan Rusia, ada 5 milisi di situ, memerangi pejuang Suriah dalam melemahkan perlawanan. Perhatikan mereka. Cuman, biiznillah, Suriah kembali merdeka. Dan ini harus dijaga, teman-teman. Harus dibangun ulang, usir Syiah Rafidhah, maka negara ini akan aman. Nah, sama halnya seperti di Lebanon, di Irak, di Yaman, selagi di 3 negara ini ada Syiah, jangan harap ada perdamaian di sana. Karena Syiah di mana-mana menjadi teroris. Perang ini bukti, perang yang terjadi sekarang adalah bukti yang dimana Syiah Rafidhah melakukan gerakan terorisme kepada negara Teluk yang tidak ikut berperang. Tujuannya apa? Untuk bagi-bagi penderitaan. Rezim teroris Iran puluhan tahun mendikte rakyatnya, melakukan tindakan yang kejam kepada rakyatnya, memaksa rakyatnya untuk beragama Syiah, harus runtuh dengan azab Allah. Kenapa saya menyebut azab Allah? Kesusahan air bersih, air minum bahkan lebih mahal daripada bensin di sana. Kenapa gak minum bensin saja mereka itu? Jadi sudah sangat banyak bukti untuk kita paparkan kepada masyarakat. Tuh, tapi kan Muhammad bin Salman budaknya Amerika. Nah, kalau kalian pikirannya seperti itu, maka kalian tidak perlu lagi untuk diajak bicara. Biarkan saja sudah. Semakin banyak kita menjelaskan, semakin banyak mereka ngeyel. Karena semakin banyak kita memberikan bukti, ternyata mereka bukan berpikir. Fanboys Iran bukan mikir, tapi ngeyel, nyolot lagi. Dikasih fakta. Ini kan berbicara masalah hati nurani, kemanusiaan. Milisi Syiah Iran yang mereka lakukan di Suriah apa, teman-teman? Memutilasi anak kecil. Ada beritanya, ada faktanya. Memperkosa gadis-gadis Suriah. Ada datanya, ada faktanya, ada saksinya. Membunuh pemuda-pemuda Suriah. Darahnya dialirkan ke sungai. Ada buktinya, ada fotonya. Bahkan mereka memvideo sendiri, teman-teman. Tindakan kejahatan mereka video sendiri. Dengan bukti yang seabrek-abrek seperti ini, di Indonesia masih banyak yang belum berpikir. Jadi ini memang tugas berat untuk mengingatkan umat betapa bahayanya Syiah Rafidhah ketika berkuasa. Kenapa? Mereka lahir dari faham teroris.